Sesuai janji Nidia kemarin, kali ini Nidia akan ngebahas smartphone dengan RAM 3GB yang mengalami penurunan harga. Kalau dari hasil riset yang Nidia temuin sih, ada yang turun lebih dari setengah harga perilisannya loh. Dan kira-kira ada apa di rekomendasi episode kali ini? Langsung aja kita pantau lebih lanjut di scene berikut. Realme 5 menempati urutan pertama pada episode kali ini. Walaupun memiliki spesifikasi yang lebih rendah dari Realme 5 Pro, nyatanya terdapat beberapa sektor yang membuat versi reguler tersebut lebih unggul dari versi Pro. Seperti bentang layar seluas 6,5 inci dan baterai yang lebih jumbo berkapasitas 5000 mAh. Lalu berbicara masalah performanya untuk saat ini, dengan kolaborasi antara RAM 3GB dan chipset Snapdragon 665 AI dirasa sudah cukup untuk memainkan Mobile Legends dengan grafik yang cukup baik. Dan untuk maharnya, dibanderol dengan harga 2,2 juta untuk varian 3/64GB pada saat perilisan, sekarang sudah turun berkisar 400 ribuan di angka 1,8 jutaan. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di sini berikut. Di urutan selanjutnya ada Samsung Galaxy A21s. Jika membandingkan dengan spesifikasi smartphone yang berada di urutan pertama tadi, sepertinya akan membuat kamu dilema untuk membeli Realme 5 atau Galaxy A21s. Pasalnya, kedua smartphone ini sama-sama dibekali dengan kapasitas baterai mencapai 5000 mAh. Di mana dengan baterai jumbo tersebut, tentu sudah bisa menemani kamu scrolling Instagram sampai mata jadi juling. Selain sektor baterai yang menjadi andalan, kamu juga bisa memanfaatkan kamera utamanya yang memiliki konfigurasi mencapai 48 megapiksel. Dengan resolusi sebesar itu, sudah cukup kok untuk memamerkan kegiatan sehari-hari kamu di social media. Dan untuk harganya sendiri, dibanderol dengan harga 2,7 juta untuk varian 3/32GB pada saat perilisannya Agustus lalu. Saat ini sudah turun harga berkisar 500 ribuan di angka 2,2 juta. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di sini berikut. Walaupun mengalami penurunan harga yang sama dengan Galaxy A21s, Vivo Y12 Nidia tempatkan di urutan ketiga. Kenapa? Karena harga dari smartphone yang dibekali dengan chipset MediaTek Helio P22 tersebut memiliki harga yang jauh lebih murah ketimbang Galaxy A21s untuk saat ini. Meski demikian, memiliki harga yang murah bukan berarti tidak bisa menunjang berbagai aktivitas kamu di setiap harinya ya. Dengan chipset besutan MediaTek yang dikolaborasikan baterai jumbo 5000 mAh, Nidia rasa Vivo Y12 sudah sanggup menemani kamu untuk menjadi imposter yang baik dalam bermain game Among Us. Dibanderol dengan harga 2,2 juta untuk varian 3/64GB pada saat perilisannya Juli tahun lalu, saat ini sudah mengalami penurunan harga berkisar 500 ribuan di angka 1,7 jutaan. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di sini berikut. Berbeda dari penurunan harga smartphone sebelumnya, Samsung Galaxy M20 sudah turun harga sampai jutaan rupiah. Smartphone yang awalnya menyasar kelas menengah ini lebih mengunggulkan pada sektor baterai dengan kapasitas mencapai 5000 mAh. Dengan baterai sebesar itu, ketika nonton YouTube selama 1 jam dengan resolusi 1080 pixel, Samsung Galaxy M20 hanya menghabiskan daya sebesar 13% aja brother. Dan kalau kamu mau melihat fakta tersebut, bisa cek di pojok kanan atas ya Pricebook Mania. Kemudian untuk harganya sendiri, pada saat perilisannya Februari tahun lalu, varian 3/32GB dibanderol dengan harga 2,8 juta. Dan saat ini harganya sudah terjun payung berkisar 1,2 jutaan di angka 1,6 jutaan. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di sini berikut. Kemudian di urutan selanjutnya ditempati oleh smartphone besutan Xiaomi, yaitu Redmi Note 6 Pro. Walaupun sudah berada di pasaran sekitar 2 tahun lamanya, smartphone yang dibekali dengan chipset Snapdragon 636 ini adalah seri Redmi pertama yang menggunakan 2 kamera pada bagian depan dan 2 kamera pada bagian belakang loh.
Tapi kalau melihat resolusi dari smartphone tersebut memang terbilang sangat kecil ketimbang smartphone entry level saat ini. Dari kekurangan itulah, kamu dituntut lebih kreatif dengan memanfaatkan konfigurasi kamera utamanya yang hanya beresolusi 12 megapiksel. Lalu untuk harganya sendiri, dibanderol 2,9 juta untuk varian 3/32 GB pada saat perilisannya, sekarang sudah turun harga berkisar 1,3 juta, di angka 1,6 jutaan. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di sini berikut. Sebelumnya hanya turun ratusan ribu sampai 1 jutaan, iPhone XR saat ini sudah turun lebih dari 5 juta loh Price Book Mania. Sudah berada di pasaran sejak Desember 2017, nyatanya smartphone besutan Apple ini masih worth it untuk kamu miliki, walaupun sudah ada seri terbaru yaitu iPhone 12. Dibekali dengan iOS 12 pada saat kemunculannya, iPhone XR saat ini juga sudah mendapat pembaruan untuk iOS 14. Walaupun bisa dibilang smartphone lawas, tapi kamu masih bisa merasakan fitur-fitur canggih dari OS terbaru dari Apple kok. Dibanderol dengan harga 16,5 juta untuk varian 3/128 GB pada saat perilisan, saat ini sudah turun harga berkisar 7,5 jutaan, di angka 9 jutaan. Sedangkan untuk varian 3/256 GB yang dibanderol 18,8 juta saat perilisannya, saat ini harganya sudah terjun payung berkisar 7,8 juta, di angka 11 juta. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di sini berikut. Dan di urutan terakhir ada iPhone 8 Plus. Dengan begini menandakan kalau smartphone yang dibekali layar 5,5 inci tersebut mengalami penurunan harga yang super duper terjun payung. Kalau ditanya masih worth it atau enggak, produk Apple yang satu ini tetap menjadi pilihan untuk daily driver, walaupun sudah berada di pasaran sejak Desember 2017 lalu. Selain performanya yang masih mendukung untuk menjalankan aktivitas gaming ataupun social media, produk Apple pun dirasa mampu meningkatkan gengsi kamu karena label namanya yang begitu besar. Sama seperti iPhone XR, iPhone 8 Plus juga mendapatkan pembaruan OS terbaru dari Apple yaitu iOS 14. Lalu berbicara soal harga, dibanderol 14,5 juta untuk varian 3/64 GB pada saat perilisan, saat ini harganya sudah turun lebih dari setengah harga, sebesar 7,7 juta, di angka 6,8 jutaan. Sedangkan untuk varian 3/256 GB yang dibanderol 17,2 juta saat perilisannya, saat ini sudah turun harga berkisar 8,8 juta di angka 8,4 jutaan. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di sini berikut. Dari semua smartphone tersebut, kira-kira kalian kepincut yang mana nih Price Book Mania? Dan di episode selanjutnya, Nidia bakal ngebahas smartphone 4 jutaan dengan harga 1-2 jutaan. Jadi jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk update terbaru dari Price Book. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube Price Book. Nidia pamit, ciao Bella!